Kami mempersiapkan hati kami, pribadi kami, untuk kami dijamah oleh firman Bapa.
Puji Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita tetap datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya kasih judul mempelai datang, siapkah kita? Mempelai datang, siapkah kita? Nanti kalau ada ini saya minta tolong Bunia ya untuk membacakan firman Tuhan. Tapi kalau kita akan membaca bersama-sama, mari kita baca juga bersama-sama. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau mau menjadi mempelai, kalau mau menjadi pengantin, persiapannya pasti. Bahkan 1 tahun, bahkan ada yang sebulan mau jadi mempelai, mau jadi pengantin. Ingat saat kita mau jadi pengantin itu berdebat-debat, kencang, mau menjadi seorang istri dan suami, dan laki-laki menjadi seorang suami. Saya hari ini memberi 3 kelompok orang Kristen. 3 kelompok orang Kristen. Kelompok yang pertama, gadis-gadis yang bodoh. Jadi pada saat kita baca ini, ada 3 kelompok orang Kristen. Pertama, kelompok gadis yang bodoh. Gadis-gadis ini di dalam cerita itu sama-sama 10 gadis. Mereka senang sekali diundang ke perjamuan kawin, dan mereka senang sekali untuk diundang pada saat itu. Dan 10 gadis ini sama-sama bawa pelita. Dan di dalam kisah tadi dikatakan bahwa mereka menunggu sangat lama karena tidak diberitahukan kapan mempelainya datang. Saudara, kalau misalnya coba saudara pergi ke suatu kondangan, pergi ke suatu pesta, tapi tidak tahu jam berapa, kira-kira menurut saudara akan pergi atau tidak? Nah, nggak tahu jam berapa kita ke sana. Ini undangan pernikahan, tapi tidak dikasih tahu jamnya. Kira-kira saudara pergi nggak? Tidak, yang lebih bilang tidak. Jadi 10 gadis ini sama-sama diundang, sama-sama membawa pelita. Tetapi yang membedakan mereka, ketika
dinamakan 5 gadis bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa apa? Tidak membawa minyak. Sementara 5 lagi gadis bijaksana, dia membawa pelita dan juga bawa minyak. Tiba saatnya mau masuk, yang 5 ini bilang, tolong dong bagikan sedikit aja minyak kamu ke saya. Tapi yang bijaksana ini berkata, tidak, nanti nggak cukup, sama-sama nanti pelita kita mati. Saudara yang terkasih, 5 gadis yang bodoh. Kelompok yang pertama adalah gambaran kita orang Kristen, orang percaya. Bahkan mungkin kita sudah mengalami banyak hal yang bersama dengan Tuhan, Kristen dari lahir, sudah dibaptis selam, tetapi hidup kita hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Sama-sama percaya Yesus, sama-sama Tuhan bilang, aku jalan kebenaran dan hidup, percaya Yesus, percaya. Tetapi gambaran 5 gadis bodoh ini adalah gambaran orang yang di dalam ikut Tuhan, selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain ketika ada masalah. Gara-gara kamu. 5 gadis yang bodoh ini sama-sama percaya Yesus, berdoa. Tetapi ketika mereka diproses Tuhan, lari dari Tuhan. Tidak tahan terhadap proses Tuhan, lari meninggalkan Tuhan. Ketika mempelai mau datang, saudara, semua kita ini yang percaya Yesus diundang sama Yesus, diundang di dalam perjamuan kawin. Tetapi yang membedakanlah adalah ketika engkau diproses oleh Tuhan, engkau tidak tahan, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan, bahkan mungkin menjual Yesus. Apa yang terjadi? 5 gadis ini seumpama orang-orang Kristen. Aku nyumbang paling banyak di gereja, gak ada yang boleh tegur saya. Aku ini orang yang hebat, gak boleh dibikin tersinggung sedikit pergi. Sama-sama Kristen, tetapi ada yang membedakan. Selalu menyalahkan orang lain. Aku nyumbang paling banyak, kenapa sih AC-nya mati? Aduh, ini kok gak nyaman di gereja, musiknya kayak begini, padahal aku ini paling banyak nyumbang. Kok kondisi begini sih, gak nyaman? Berapa sih untuk bayar listrik? Kok mati-mati melulu listriknya? Kok gak nyaman banget di gereja? Jadi orang-orang ini adalah sekelompok orang-orang yang hanya menyalahkan. Ini salah, itu salah, begini salah, begitu salah. Hidupnya hanya menyalahkan. Kemana sih uang semuanya? Mau persembahan kemana sih? Untuk apa sih? Untuk ini sih, untuk itu. Saudara, mereka sama-sama Kristen, sama-sama ikut Yesus, sama-sama percaya Yesus, tetapi di dalam proses perjalanan iman tidak tahan di proses, tidak tahan datang. Tetapi orang-orang ini tidak bisa menerima hajaran, tidak bisa menerima teguran, tersinggung sedikit pergi. Saudara tahu bahwa kita ada di era di mana dunia ini semakin rusak. Kalau orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tidak menunjukkan siapa identitas dia sebenarnya, lalu orang mau lihat siapa lagi? Mimbarmu yang sebenarnya itu di tetanggamu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, itu mimbar yang sesungguhnya. Amin. Disitulah mimbar kita. Kalau ini mah semua ini sama-sama satu gereja, sama-sama percaya Yesus. Ya udah, keluar dari sini kan kita berada di lingkungan di mana kita berada. Jadi mimbar yang sesungguhnya adalah di mana engkau dan aku berada. Di tetanggamu, di pekerjaanmu, bersama suami, istri, anak, itu mimbar yang sesungguhnya. Di mana mereka melihat semua karakter kelakuan kita, di mana mereka semua melihat apa yang kita lakukan. Benar? Haleluya. Tunjukkan identitas Kristen. Kita surat
mana kita dibaca orang tidak perlu agamamu apa, tapi orang perlu mau menunjukkan karakter Kristus. Nanti dengan sendirinya orang melihat kita orang yang percaya kepada Yesus. Kelompok yang kedua, kelompok gadis-gadis yang bijaksana. Di dalam kelompok ini dikatakan dalam firman Tuhan, gadis-gadis yang bijaksana itu bilang sama gadis-gadis yang bodoh. Terbalik. Ya, dia bilang begini, ya sudah sekarang keluar, beli di luar. Karena nggak bisa kita berbagi minyak ini. Kamu pergi aja beli di luar. Kalau sudah beli, penuhi sekalian, jangan sampai berita kepada masuk lagi. Dan gadis-gadis ini nurut aja. Yang bodoh nurut. Ya udah, kami pergi ya. Begitu mereka keluar dari ruangan itu, tiba-tiba terdengarlah orang yang berseru-seru, mempelai datang, song-song lagi. Apa yang terjadi? Mungkin belum ketemu pembeli penjual minyak, mereka sudah. Orang-orang atau sekelompok gadis-gadis yang bijaksana adalah gambaran orang-orang Kristen, gambaran orang-orang percaya yang mau menerima proses Tuhan, yang mau siap menerima apapun didikan Tuhan, yang siap menerima apapun hajaran Tuhan. Mereka menerima dan akhirnya mereka menjadi pemenang di dalam Tuhan. Bukan berarti berapa lama kau menjadi Kristen, bukan berarti berapa lama kau sudah melayani, bukan berarti berapa lama kau sudah menerima firman. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika engkau mengalami proses Tuhan, jangan engkau lari dari Tuhan. Kalau itu baik bagi roh jiwamu, terima. Kalau itu baik bagi pertumbuhan rohanimu, terima. Jika kau memberilah dengan sukacita, jangan terpaksa. Ketika engkau mau melayani orang lain, lakukanlah itu dengan sukacita, jangan terpaksa. Dan orang-orang ini atau kelompok gadis-gadis yang bijaksana ini siap sedia masuk ruang perjamuan kami. Berapa banyak orang Kristen yang diuji tetapi mereka menang. Berapa banyak orang Kristen yang mengalami masalah tapi mereka bilang, Tuhan, bukankah kami sudah menyerahkan hidup kami kepada Tuhan? Ya udah, terima. Dengan bersyukur, dengan berdoa, terima setiap proses Tuhan. Dan jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menyalahkan pemimpin, jangan pernah ingin tahu tentang apa yang terjadi. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang bukan suka menggosip orang, suka mencari tahu itu tuh gimana sih dan sebagainya. Tetapi menjadi orang-orang yang berdiam diri. Firman Tuhan katakan, ketika engkau tinggal tenang, di situ terletak kekuatan. Tinggal tenang bukan berarti tidak bekerja. Tinggal tenang bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tapi tinggal tenang berarti engkau sudah menyerahkan kekhawatiranmu, ketakutanmu, segala yang engkau punya. Jadi mari menjadi orang Kristen. Kelompok gadis yang bijaksana adalah orang-orang yang memberi hidupnya untuk Tuhan, setia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tanpa engkau memikirkan upah apa yang harus kau terima. Nanti Tuhan pasti memberikan upah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi mari menjadi orang-orang Kristen atau kelompok gadis yang bijaksana. Mereka benar-benar mempersiapkan minyak, benar-benar mempersiapkan hidup mereka kepada Tuhan, tanpa mereka harus tahu bahwa apa yang mereka terima setelah itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang berseru-seru. Kalau saudara baca di situ, mungkin kita hanya tahu ya gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang bijaksana, tapi ada satu lagi, orang yang berseru-seru, mempelai datang, song-song lagi. Itu berbicara tentang para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan,
Ini banyak nih pemimpin-pemimpin yang hadir di sini. Yang saya bilang tadi, mimbarmu yang sebenarnya itu ada di lingkungan. Ketika orang melihat engkau, bahwa engkau adalah orang percaya dan hidupmu benar-benar hidup yang menyenangkan Tuhan. Tidak usah bicara, banyak bicara, dia sudah tahu Yesus ada di dalam engkau. Orang kelompok yang ketiga ini benar-benar kelompok yang sangat-sangat harus menjaga hidupnya, menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Karena dia berseru-seru, mempelai akan song-songan dia. Persiapan hidupnya. Jadi jangan mudah kecewa. Ketika engkau tidak diperhatikan, jangan mudah kecewa. Ketika engkau tidak dikunjungi, jangan mudah kecewa. Ketika engkau mengalami masalah dan tidak seorang pun yang tahu, engkau bawa itu kepada Tuhan. Bukankah engkau adalah orang-orang yang berseru-seru, mempelai datang song-songan dia. Pakai hidup kita untuk jadi berkat. Amin. 3 kelompok ini, apakah kita menjadi orang-orang yang digolongkan siap menyambut sang mempelai? Harus pakai baju yang bersih, itu kekudusan. Harus ada urapan Roh Kudus. Sekarang ini jangan minta lagi macam-macam. Tuhan, aku mau kaya, uang banyak, sudah tidak peduli. Karena sudah tidak perlu, karena apa? Ketika kekayaan itu berpuluh-puluh tahun kita timbul, pada saatnya ada banjir, musibah terjadi, habis lenyap. Bangun kekayaan di surga. Bangun hatimu yang berlimpah dengan syukur. Bangun hatimu yang selalu mengucap terima kasih kepada Tuhan. Berbuat baik kepada orang, kasihatilah orang dengan kasih. Itu kekayaan. Jadi kita tidak ada minta lagi harus begini, tambah ini, tambah itu, tambah harta. Jangan. Harta benda yang ada di dunia ini akan lenyap di dalam sekejap, sedetik juga pasti lenyap. Tetapi kekayaan yang abadi adalah ketenangan kita, cinta Tuhan. Itulah ketenangan yang sejati. Itulah harta yang tidak bisa diambil oleh apapun. Amin. Bangun perkaya diri dengan harta surgawi. Nanti pada saat kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku menyerahkan hidupku, sekarang yang aku perlu Tuhan. Nanti itu berkat itu ngikutin kita sampai kita udah tahu lagi nafsunya bagaimana. Itu yang saya alami. Saya bilang, Tuhan, saya saat ini tidak minta kekayaan, saya tidak minta nama baik, saya tidak minta status kedudukan dan dihargai orang, tidak. Saya minta hati saya berkenan kepadamu setiap saat. Tuhan tegur saya kalau saya salah. Setiap saat saya mau hidup saya jadi berkat. Itu yang saya minta. Sampai saya bilang sama anak, nggak usah minta uang lah. Nanti Tuhan juga kasih. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, apa saja Tuhan pasti berikan kepada kita. Amin. Tapi kalau kita udah bawa minta ini, minta itu, duduk dulu di kaki Tuhan. Bangun pesta keluarga. Saya bilang saya paling bahagia. Saya kasih tahu kepada anak, kebahagiaan mama adalah ketika kita doa bareng-bareng, bersepakat. Itu paling bahagia. Itu rasanya seperti luar biasa. Kalau kita bangun pesta keluarga, itu paling bahagia, lebih daripada apapun. Karena disitulah kekayaan kita dan tidak bisa diambil oleh apapun. Ketika suami, istri, anak bersatu, pegang tangan sama-sama dan doa sama Yesus, itu luar biasa, surga turun di keluarga kita. Tapi ya kalau kita kejar hal-hal duniawi, pasti ujung-ujung berantem, bentrok, salah paham dan sebagainya. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu duduk di kaki Tuhan. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tahu Tuhan. Ada 3 T. Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu. 3 T. Kalau kita tahu Tuhan, tahu bahwa Dia itu akan datang. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu tahu Tuhan. Ini saya mau persingkat. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi kalau kita tahu Tuhan, jangan sekedar tahu.
sampai 8. Tolong Ibu membacakan bunyian. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Iya, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi kita harus tahu diri. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita mempermainkan Dia. Kita main-main, doa penyembahan, kita ngantuk. Ibadah mau doa di rumah, gak sisiran, gak cuci muka, mandi bersih pakai pakaian yang layak sebagaimana Allah menghargai Tuhan. Mau doa di rumah aja, saya seringkali lipstick, bedak, pakai baju gaun. Makanya tetangga datang, Ibu mau kemana? Enggak, ada lagi doa sama Tuhan. Berikan yang terbaik dong. Masa lusuh-lusuh bau giler, kita datang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, ya Tuhan ya, engkau bermain-main, tidak serius dengan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan, dan saya bilang tahu diri, ini siapa? Itu siapa? Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa. Penyembahan sungguh-sungguh, lalu sudah 1 lagu aja cukup. Nah kalau Tuhan suruh beberapa lagu, ya udah ngalir aja. Jangan batasi kuasa Tuhan. Tahu malu? Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Tolong ditayangkan. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuannya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa sebab kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Kau malu minta sama Tuhan, meminta sesuatu yang tinggi, tapi kita nggak pernah punya saat teduh. Malu nggak? Malu nggak sama Tuhan? Kita minta ini, minta itu, bahkan kita minta nyawa musuh kita. Tuhan matiin aja dia, rese orangnya. Ya nggak mungkin Tuhan jawab. Itu doa yang salah. Tuhan kasih saya mobil, biar saya bersaing dengan si ini depan rumah saya tetangga. Nggak mungkin Tuhan kasih, tujuannya salah. Mau bersaing, mau cemburuan sama orang, apa yang cemburu? Nikmati apa yang kita miliki. Iya, yang kita punya motor, ya motor aja. Malah lebih senang berduaan sama Pak Derek, pelukan, luar biasa. Menikmati. Kenapa cemburu sama orang? Iya kan? Aduh, aku harus punya ini deh, biar orang lihat. Bisa juga. Nah, ya bisa lah. Jangan begitu, itu namanya persaingan, iri hati, cemburu. Ujung-ujungnya
kita Ibu Nia membacakan Ibrani pasal 2 ayat 1. Haleluya. Demikian firman Tuhan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Amin. Harus teliti firman Tuhan yang disampaikan, lebih tenang, lebih teliti supaya jangan membawa arus. Karena arusnya deras. Sampai orang hanyut, sampai lupa Tuhan. Harus lebih teliti mendengar firman Tuhan, minta Tuhan supaya memberi pengertian di hati, supaya kita menjadi orang-orang yang hanya menyerahkan hidup kepada Tuhan. 3T, apa itu? Tahu Tuhan, tahu diri, tahu puji Tuhan. Luar biasa cuma Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami siap menjadi orang-orang yang menyambut mempelai Kristus. Kami akan menyambut Engkau di dalam hati kami, mempersiapkan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menjadi jemaat Tuhan yang memberi hidup untuk dipimpin oleh Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki hati kami.